Sebelum saya lanjutkan, saya akan menutup tiranya terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Baik Ibu, sesuai jadwal hari ini saya mendatangi Ibu ya. Nah, ini Ibunya habis lahiran ya Bu ya, masih 2 hari ini ya Bu ya. Oke, di sini saya nanti akan memberikan informasi dan juga edukasi mengenai masa nifas ya Bu ya. Sekarang kan Ibu sudah memasuki masa nifas ya Bu ya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai masa nifas. Nah, prosedurnya Ibu nanti mendengarkan saya saja dan memahami materi yang saya sampaikan ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 15 menit, insya Allah cukup. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Tidak ada, berarti Ibu setuju dengan tindakan saya nanti ya. Baik Ibu, setelah ini saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu dan cuci tangan ya Bu ya. Baik Ibu, alatnya sudah saya siapkan ya. Nah, di sini saya memiliki brosur atau leaflet. Nah, di sini mengenai informasi masa nifas atau pendidikan kesehatan di masa nifas. Di sini isinya banyak sekali. Untuk yang pertama ada pengertian dari masa nifas. Ibu sudah tahu pengertian dari masa nifas? Baik. Masa nifas adalah masa pulih kembali mulai dari persalinan selesai tanpa alat-alat kandungan, kemudian kembali seperti prahamil. Nah, masa nifas ini lama masanya itu 6-8 minggu menurut Mohtar tahun 2010. Kemudian di sini ada gizi ibu nifas. Nah, gizi ibu nifas itu ada mengkonsumsi tambahan 500 kalori per hari, kemudian ada minum minimal 4 gelas per hari di 6 bulan pertama, kemudian 12 gelas per hari di 6 bulan kedua. Setelah itu ada konsumsi suplemen vitamin A, itu satu kapsulnya itu 200.000 IU, diminum segera setelah persalinan, kemudian satu kapsulnya diminum setelah 24 jam. Kemudian di sini ada bagaimana bagaimana aturan pakaiannya, itu adalah gunakan pakaian yang longgar, kemudian menggunakan pakaian yang menyerap keringat, kemudian ada memakai BH yang menyangga payudara, kemudian juga berbahan elastis. Selanjutnya di sini ada personal hygiene. Nah, ini sangat penting buat ibu nifas. Personal hygiene ini sangat penting, apalagi untuk persalinan secara normal. Nah, personal hygiene ini ada mandi teratur sehari 2 kali, kemudian mengganti pakaian dari luar ke dalam, harus diganti semua ya, karena kita juga harus menjaga kebersihan. Kemudian mengganti pembalut sehari minimal 4 kali per hari. Kemudian ada kebersihan genitalia. Bagaimana sih cara kita membersihkan genitalia? Itu membersihkan daerah vulva dari depan ke belakang. Kemudian boleh menggunakan sabun. Setelah itu mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan vulva itu tadi. Kemudian menghindari menyentuh daerah luka perineum atau luka episiotomi atau laserasi. Yang selanjutnya di sini ada pola miksi dan defekasi. Nah, pola miksi, seorang ibu nifas dalam keadaan normal itu dapat buang air kecil dengan spontan 3-4 jam. Kemudian defekasi, agar buang air besarnya dapat dilakukan secara teratur, kita bisa melakukan dengan diet teratur, kemudian pemberian cairan yang banyak, kemudian makanan yang cukup serat dan olahraga. Itu sangat membantu dalam pola defekasi. Setelah itu mobilisasi dini. Nah, pada ibu postpartum, tempat tidur dalam 24-48 jam postpartum. Jadi mobilisasi dini bisa dilakukan setelah 24 jam sampai 48 jam. Setelah itu ada istirahat. Nah, istirahat dengan cukup bisa dilakukan saat bayi sudah tertidur. Jadi pas bayi nggak tidur, kita juga nggak tidur ya pastinya. Kemudian pada saat bayi tidur, kita boleh tidur. Nah, di situ kesempatan kita untuk tidur. Jadi kita juga harus memperbanyak istirahat juga ya. Setelah itu ada senam nifas. Nah, senam nifas ini dapat dilakukan 2 hari setelah melahirkan. Selanjutnya ada perawatan payudara. Perawatan payudara itu dengan menjaga payudara tetap bersih dan kering, terutama pada puting. Setelah itu menggunakan bra yang menyongkong payudara, tidak ketat ya, tapi kemudian jika puting lecet boleh dioleskan dengan ASI. Jadi kita keluarkan ASI sedikit, kemudian kita oleskan pada puting dan juga areola. Setelah itu jika bengkak, kompres dengan air hangat. Nah, jika payudara kita mengalami pembengkakan, kita bisa dengan cara mengkompres payudara kita menggunakan air hangat.
Setelah itu susukan ASI atau perah agar tidak penuh di payudara. Nah, kita juga perlu mengkosongkan payudara dengan cara menyusukan ASI atau bisa kita perah ya, agar payudara kita itu tidak keras sehingga tidak terjadi nyeri dan juga pembengkakan. Tanda bayi cukup ASI. Nah, tanda-tanda bayi cukup ASI itu seperti apa? Jumlah BAK paling sedikit 6 kali. Kemudian warna BAK tidak kuning pucat. Itu pada bayi ya. Setelah itu BAB berwarna kuning dan berbiji, tidak encer. Nah, setelah tanda bayi cukup ASI, kemudian kita ada tanda bayi menyusui dengan benar. Nah, di sini juga perlu bagaimana posisi menyusui bayi dengan benar. Kemudian di sini ada tanda bayi menyusui dengan benar itu pertama bayi tenang, kemudian badan menempel pada ibu, ketiga sebagian besar areola masuk ke mulut bayi, setelah itu keempat kepala tidak menengadah atau dangak ya, seperti itu. Jadi menghadap ke payudara ibu dan juga badan menempel pada ibu. Setelah itu kita mendengar suara menelan, bayi menelan ASI-nya seperti itu. Kemudian pemberian ASI itu diberikan secara on demand atau tidak terjadwal ya. Nah, tapi kita juga dikira-kira 2-3 jam kita harus menyusui lagi. Begitu. Kemudian ada tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas itu ada infeksi, kemudian demam pada masa nifas, kemudian pendarahan karena abnormal pada rahim, kemudian abnormal payudara seperti payudara bengkak, payudara mastitis, puting lecet, seperti itu. Kemudian abnormal pada psikologis seperti ibu stres, kemudian baby blues, seperti itu. Selanjutnya di sini ada keluarga berencana, KB atau KB. Nah, KB itu apa sih? Yaitu upaya mengantar kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas menurut BKKBN tahun 2015. Selanjutnya ada kebutuhan seksualitas. Nah, biasanya ada yang bertanya, kalau sudah setelah melahirkan itu boleh melakukan hubungan tidak sih? Nah, boleh, tetapi kita juga harus ingat ya, ibu kalau yang melahirkan secara normal itu pasti terdapat luka perineum. Jadi kita harus menunggu luka perineumnya itu sembuh dulu ya. Hubungan seksualitas dapat dilakukan apabila darah sudah berhenti dan luka episiotomi sudah sembuh. Koitus bisa dilakukan pada 6 minggu setelah persalinan. Itu. Kemudian yang terakhir itu ada jadwal periksa rutin pada masa nifas. Nah, jadwal ini ada 4 kali jadwal. Yang pertama adalah kunjungan pertama atau KF1 itu pada waktu 6 jam sampai 48 jam setelah persalinan. Kemudian kunjungan yang kedua itu atau KF2 3-7 hari setelah persalinan. Yang ketiga adalah atau KF3 8-28 hari setelah persalinan. Yang keempat atau KF4 itu 29-42 hari setelah persalinan. Seperti itu, Bu. Jadi ini yang juga sangat penting ya, Bu ya. Jadi ibu juga harus melakukan kunjungan pada masa nifas. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, sudah selesai itu tadi penjelasan dari saya ya Bu ya. Apakah Ibu sudah paham? Ya, sudah paham. Sudah cukup paham ya Bu ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat ya Bu ya, dan bisa diterapkan oleh Ibu di sini maupun di rumah ya Bu ya. Jadi masa nifas itu banyak sekali asuhannya ya Bu ya, dari personal hygiene, kebutuhan gizi, dan lain-lainnya ya Bu ya. Nah, itu harus dicukupi untuk kesehatan ibu dan juga bayinya ya Bu ya. Mungkin itu cukup dulu ya Bu ya. Kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya dan Ibu sangat kooperatif. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Semoga ibu dan bayinya sehat selalu. Assalamualaikum Bu.